Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam menyembah,
memberi kesempatan di hari ini untuk kami dapat berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Saat ini kami berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak mulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi semuanya, shalom. Mari saya ajak saudara untuk sama-sama kita masuk ke hadiratnya dengan hati yang penuh sukacita. Saya mengutip dari Mazmur 103 ayat 1-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab hanya dengan inilah salah satu cara untuk kita membalas kebaikannya untuk di setiap kehidupan kita. Satu pujian, dengan apa kan ku balas. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan,
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Masih dengan hati yang sukacita, kita akan menyanyikan pujian Sukacita Surga. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bertepuk tangan bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk. Saya memberi waktu untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baik, jika tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku bagaikan bejana seunang angin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku segenap bejana berguna bagimu. Tuhan, ini adalah pengakuan kami. Oleh karena kami tidak memiliki apa-apa jikalau Engkau yang tidak memberikan sesuatu kepada kami. Tidak ada persembahan yang patut bagi Engkau oleh karena kehidupan dosa, kesalahan, dan segala kenistaan kami sebagai manusia yang telah hilang kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang berharga bagi Engkau. Tetapi jikalau pada saat ini kami boleh datang di dalam rumah-Mu, mempersembahkan puji-pujian, nyanyian yang seharusnya keluar dari hati kami, yang seharusnya kami mengerti segala yang kami ucapkan.
maka ini semua adalah karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami memperoleh kesempatan yang baru. Kami boleh senantiasa menghadirkan diri kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap langkah-langkah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak. Dalam nyanyian ini, saudaraku, yang terakhir, saya mengingat lirik dari nyanyian ini adalah tentang mempersembahkan diri. Saya teringat pada suatu ayat yang ada di dalam 1 Korintus 4, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini rasanya perlu kita baca, karena ini bukan saya rencanakan, tetapi dari nyanyian terakhir itu saya yakin bahwa kita perlu diingatkan dengan ini. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 mengatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolus, salah seorang murid dari Paulus, oleh karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat ini memberikan suatu wawasan kepada kita bahwa siapapun kita semua termasuk saya sebagai seorang pemimpin, oleh karena ayat ini mengatakan aku kenakan kepada diriku sendiri, kepada Apolos. Apolos itu adalah salah seorang pembantu dari Paulus, boleh dikatakan salah seorang muridnya yang diajak untuk bekerja sama supaya menjadi teladan dan mau belajar. Bukan hanya menjadi teladan, tetapi juga mau belajar supaya jangan berlebih-lebihan, overacting. Nah, ini saudara ya, jangan ada melampaui segala yang tertulis, jangan ada overacting yang mengakibatkan suatu kesombongan di dalam kehidupan ini. Karena kesombongan ini, saudaraku, adalah penyakit yang kronis, dan pada suatu saat dari yang kronis ini akan menjadi akut, dan akut ini akan segera mendatangkan hukuman Tuhan. Bahkan sebelum hukuman itu datang, sakit kesombongan ini akan merusak di dalam suatu perhimpunan, terutama di dalam gereja Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu, ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan keladuk, kata orang Jawa. Keladuk itu kebablas. Jadi, tahulah batas-batas apa yang harus kita kerjakan, jangan sampai kebablas. Saudara tahu ada yang kebablas itu dicontohkan di dalam Perjanjian Lama itu, kalau tidak salah itu ada seorang raja yang bernama Ahas. Ahas, ya. Itu yang sebetulnya dia itu mulai dari tidak punya apa-apa, sampai dia menjadi seorang raja yang diberkati oleh Tuhan.
tetapi oleh karena berkat-berkat itu membuat dia menjadi besar, kemudian menjadi sombong. Dan dia melampaui batas dari seorang raja. Dia mau mengambil kedudukan sebagai seorang imam. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa raja ini masuk di dalam rumah Tuhan dan dia mulai mengambil pedupaan itu yang seharusnya itu dikerjakan oleh seorang imam yang disahkan oleh Tuhan. Tetapi raja ini dia lupa daratan dan dia memaksakan diri untuk mengambil alih pelayanan dalam hal-hal yang rohani. Nah, ini sudah kelewat, saudara ya. Yang berlebih-lebihan, dan dia mulai membakar ukupan itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Di belakang raja ini ada imam-imam yang setia kepada pelayanan. Dia mengingatkan raja ini supaya dia tidak melakukan hal-hal yang semacam itu. Tetapi apa yang diperbuat? Raja ini merasa dia dihalang-halangi, merasa dia dibatasi, dan kemudian dia marah kepada para imam yang menegur dia. Pada waktu dia marah dan dia mulai menyatakan kemarahan itu, firman Tuhan mengatakan, maka pada dahi raja ini, dari kepala raja ini, mulai kelihatan tanda-tanda kusta. Mulai kelihatan akibat dari kelancangan itu, akibat dari keteledoran itu, sehingga mengakibatkan turunnya hukuman Tuhan itu atas kehidupannya. Maka para imam itu setelah melihat wajah raja yang semacam itu, mereka mempunyai keberanian untuk mengusir raja itu keluar dari bait suci dan kemudian diasingkan sebagai seorang penderita kusta yang tidak boleh lagi dia masuk di dalam istananya. Dan dia mati di dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ini salah satu contoh. Ini mendadak saja saya ingat cerita itu, saudaraku. Nanti kalau Tuhan izinkan kita akan ke sana. Begitu, saudaraku. Sehingga kita di dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani ibadah dan lain sebagainya, siapapun kita, maka kita mempunyai suatu pengertian, jangan kelewat batas, jangan overacting, itulah. Supaya jangan di antara kamu ini sampai ada yang menyombongkan diri dan menganggap yang satu lebih penting dari yang lain. Yang satu itu siapa? Yang satu itu bukan orang lain, saudara. Yang satu apa? Dirinya sendiri. Aku lebih penting dari yang lain. Bisa kan? Karena firman Tuhan mengatakan, dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi yang mengutamakan, yang merasa paling hebat, mungkin itu saya. Oleh sebab itu saya sangat tertempelak dan ayat-ayat ini saking melekat gitu loh. Sehingga setiap kali saya mendengar, setiap kali saya teringat dengan ayat-ayat ini. Sehingga merupakan suatu warning, suatu peringatan bagi kita semua. Ayat yang ke-7 mengatakan, sebab siapa yang menganggap engkau itu penting? Siapa yang menganggap engkau itu penting? Bagaimana kita bisa bermanfaat di dalam sesuatu kalangan kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu manfaat kepada kita? Saya sering menghadapi orang, saudaraku, yang berkeluh kesah dan dia mengatakan, aku ini merasa dimanfaatkan sama orang, merasa
ya dimanfaatkan gitu. Itu di dalam hatinya tuh dia tuh jengkel gitu. Ngomong, di mana-mana aku ini dimanfaatkan. Lah saya mendengar itu ya saya juga heran. Saya katakan sama dia, loh untung loh kamu itu bisa bermanfaat. Kalau kamu tidak bermanfaat dan kamu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, coba kamu pikirkan, kamu jadi apa sekarang? Lah, mikir juga dia saudaraku. Akhirnya dia mengatakan, oh iya ya, alangkah berbahagianya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini semua saudaraku, kita harus menerima ini dengan legowo, dengan satu ucapan syukur. Nyanyian itu tadi, berterima kasih Tuhan, dan lain sebagainya. Engkau yang memiliki hidupku. Nah, kalau kita ini tidak dimiliki oleh Tuhan, saudaraku, apa manfaat kita di dalam dunia ini? Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita bisa bermanfaat, itu sebetulnya datangnya dari Tuhan yang memberikan terlebih dahulu kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Nah, di dalamnya itu ada rambu-rambu memangnya saudaraku, sehingga kita tahu batas-batas apa yang patut kita kerjakan supaya kita berkenan kepada Tuhan dan juga berkenan kepada sesama manusia, terutama di dalam suatu gereja semacam ini. Jadi kita masing-masing tahu apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita melaksanakan ibadah secara berjamaah. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai? Ini dipertanyakan lagi. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ini kadang-kadang orang lupa loh saudaraku. Dia merasa punya itu karena dia tahu-tahu punya sendiri. Mana bisa? Kita punya hidup. Kenapa kita hidup? Karena kita diberi. Kita tidak bisa punya sendiri. Walah, contohnya sederhana saudaraku. Saudara hidup ini karena ada yang masuk kan? Ada yang masuk di dalam diri saudara kan? Tidak mau ngaku. Saudara nafas itu ada sesuatu yang saudara hirup. Ada oksigen yang tidak ada orang yang bisa memformulakan oksigen. Mungkin ada orang yang bisa mengumpulkan oksigen, tetapi menciptakan, memformulakan oksigen itu tidak mungkin. Tetapi dia ada oleh karena Allah itu yang mengadakan. Dan itu untuk kita, supaya kita hidup. Untuk hidup aja kita ini tidak punya loh saudaraku. Coba disumpet itu hidung itu. Klepek-klepek itu. Tidak sampai 3 menit. KO saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang harus kita banggakan. Tetapi yang lebih penting adalah sesuatu yang kita syukuri. Dan kita berjaga-jaga, mawas diri, mengerti siapa kita dan apa keadaan kita dan mengapa kita hidup. Dan untuk apa kita hidup. Jadi kita ini tidak bisa yang merasa bahwa kita bisa melakukan sesuatu kalau kita ini tidak mendapat asupan dari luar diri kita. Tidak bisa, saudaraku. Sederhana sekali, sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita kecilkan, sesuatu yang kita anggap tidak ada, tetapi itu sebetulnya sangat kita butuhkan. Saya pernah ke Tibet, saudaraku, ke istananya siapa itu?
Istananya siapa itu? Tibet itu. Dalai Lama, iya. Istananya itu namanya, lupa juga saya ya. Kadang ingat, kadang lupa. Apa itu? Di sana itu saudaraku, gurun batu. Istananya itu bukan dari tembok, tetapi dari ilalang. Ilalangnya panjang-panjang ini. Itu dipotong, ditidurkan gini, tebelnya jadi panjang, itu disusun, jadi tembok istana. Kenapa kok mesti dari lalang? Karena hawanya dinginnya luar biasa. Sehingga itu merupakan suatu isolator, dingin itu tidak tembus. Nah, orang-orang di dalam situ itu kerjanya apa? Bakar lilin untuk ibadah. Jadi di dalam ruangan itu menjadi hangat oleh karena orang beribadah. Tapi di luar, saudaraku, oleh karena tidak ada pepohonan, tidak ada oksigen yang cukup untuk menyuplai manusia. Dan saya merasakan itu sungguh-sungguh suatu siksaan yang luar biasa. Saya berada di dalam ketinggian Himalaya itu. Tidak ada oksigen yang mencukupi. Sehingga rasanya kepala ini, saudaraku, diremes sama besi itu. Tidak bisa mikir. Malam-malam istri saya bangun. Dia bilang, aku mau mati. Loh, jangan mati. Gimana kok mau mati di sini? Iya, enggak bisa napas. Ternyata di dalam kamar hotel itu, saudaraku, itu disediakan mesin untuk pakai oksigen. Lah mesin itu enggak jalan kalau tidak dicemplungi kertu, ya, karena kalan. Ya. Jadi mesti pergi ke resepsionis, beli kertu untuk dimasukkan di dalam kotak oksigen itu, baru itu ada selangnya yang keluar, dimasukkan dalam hidung, baru bisa bernapas. Waduh, saudaraku, waktu itu saya mikir, waduh, oksigen ini tidak kelihatan, tapi Tuhan itu mencukupkan sekian miliar bagi orang-orang yang membutuhkan. Coba kalau sekali di stop tet ini, diganti CO2, wah sudah, amblas semua, tidak ada yang hidup. Di sini sering kita lupa, apa yang engkau punya yang tidak engkau terima. Dan jikalau engkau ini memang menerimanya, mengapa kok sombong gitu loh, memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerima. Seolah-olah artinya Tuhan itu tidak pernah berbuat apa-apa pada kita. Nah ini kan suatu kesalahan. Nah cuma ini saudaraku, saya tidak ingin berhenti sampai di sini. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk kita bisa melihat di dalam apa yang kita sudah pelajari dari minggu yang lalu. Juga mengenai kesombongan. Mengenai kesombongan. Kesombongan ini saudaraku, memang sesuatu yang sangat tipis di dalam perasaan kita. Oleh karena kita cenderung membenarkan diri kita, sehingga semakin tipis kita mengenal akan kesombongan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah ini sesuatu yang sangat bahaya saudaraku, dan ini semua harus bisa dibongkar melalui firman Tuhan. Saya akan memberikan beberapa contoh saudaraku, akibat-akibat dari kesombongan ini. Kita melihat di dalam
1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-1. 1 Petrus 5 ayat yang pertama. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Bukan, ayat yang kelima, sorry. Ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terus? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Iya. Engkau akan menerima bagianmu pada waktunya. Jadi, saudaraku, rasa gerusa-gerusu, kata orang Jawa, rasa kita mau segera, itu yang bisa membuat kita pun juga menjadi tersesat. Dan ini diperingatkan kepada orang-orang muda. Orang-orang muda ini bukan hanya muda usia, tetapi juga muda secara rohani. Dan Tuhan mau membina. Tuhan mengingatkan, tunduklah kepada orang-orang tua. Orang tua di sini, saudaraku, bukan hanya tua secara umur, secara usia, tetapi tua di dalam rohaninya, di dalam pertanggungan jawabnya, di dalam kepemimpinannya. Dan kamu semua, artinya kita semua, mau merendahkan diri terhadap sesuatu, terhadap satu dan kepada yang lain. Sebab apa? Allah itu menentang orang yang punya sikap yang arogan, yang sombong, tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Nah, ini saudaraku, kita bisa melihat di dalam suatu pergaulan, di dalam suatu perhimpunan semacam ini, saudaraku. Ini saya akan mengulangi aja beberapa dari yang kita dengarkan minggu yang lalu. Kita melihat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, di sini saudaraku, dianjurkan yang tadi dikatakan orang-orang muda, entah itu muda dalam usia, entah itu muda juga di dalam kerohanian, itu memperoleh contoh di dalam suatu penggembalaan, saudaraku. Oleh sebab itu gereja itu disiapkan oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan, sekalipun ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru, tetapi Tuhan juga menempatkan ada gembala, penggembalaan, itu yang secara kontinu bisa kita ikuti, saudara. Kalau seorang penginjil, mungkin dia datang setahun sekali, 6 bulan sekali. Setelah itu dia pergi. Tetapi di dalam penggembalaan, kita bisa bertemu 1 minggu itu berkali-kali, saudara. Nah, di sanalah saya mengatakan bahwa jemaat Tuhan itu saling melihat, sawang sinawang, saling memperhatikan. Saya diperhatikan oleh jemaat, saya pun juga memperhatikan jemaat. Saling mengoreksi diri. Tuhan mengatakan, perhatikan pemimpinmu, terutama orang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Siapa itu? Ya seorang gembala yang telah menyampaikan. Perhatikan. Apa yang diperhatikan? Akhir hidupnya. Kenapa kau tidak diperhatikan selagi hidup? Harus memang itu diperhatikan. Tetapi kunci kehidupan itu adalah
akhir dari kehidupan. Oleh karena disitulah seseorang itu tidak bisa lagi mengubah status dan keadaan dirinya. Tidak bisa mengulang kehidupan itu sekali lagi. Oleh karena disitulah dia finish, dan itu menjadi satu bukti identitas permanen dari seseorang. Kita ini harus hati-hati, saudaraku. Kita semua menghadapi hal yang sama. Bukan saya lebih, bukan. Tetapi kita ini semua akan menghadapi keadaan yang sama. Sebagai orang tua, kita harus bisa suri toladan di dalam keluarga. Anak-anak kita melihat, istri kita melihat, suami kita melihat, orang tua kita melihat. Dan hidup ini ada kunci terakhir, yaitu penyelesaian akhir hidup. Dan kita menjadi contoh yang abadi buat orang-orang yang mengenal kita. Kehidupan kita itu harus semacam itu, saudaraku. Saling memperhatikan, saling belajar. Kemudian ayat 17. Ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, bagaimana supaya kita ini mempunyai keuntungan bersama? Bagaimana caranya kita ini untuk memperoleh sesuatu yang baik secara bersama dan maksimal? Ya jangan bertengkar. Oleh karena di sini dikatakan, saudaraku, tunduk kepada mereka atau kepada para pemimpin. Lah, pemimpin ini, saudaraku, bisa pemimpin di rumah tangga, bisa pemimpin di perusahaan, bisa pemimpin di dalam suatu negara. Terutama pemimpin di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan. Oleh karena pemimpin itu seharusnya dia punya visi, visioner ke depan. Dan modal utamanya, saya katakan modal utamanya, kalau tidak punya modal ini tidak usah jadi pemimpin. Modal utamanya ialah trust, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Oleh sebab itu seorang pemimpin itu, saudaraku, dia berjuang habis-habisan melawan keegoan, melawan kebodohannya, melawan kesombongannya, melawan segala sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupannya ini. Untuk memberikan suatu kepercayaan kepada sidang jemaat atau kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan saya tahu dengan pasti bahwa kemanusiaan saya tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, seorang anak, seorang karyawan, seorang pemimpin negara, atau pemimpin apapun juga, maka dia harus bersandar kepada Tuhan. Dia harus banyak belajar dari Tuhan. Kalau tidak sedemikian, saudaraku, maka yang dipimpin itu menjadi goyah. Itu bukan salah dari yang dipimpin, itu kebanyakan justru malah merupakan kekurangan dari para pemimpin. Taati pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini sangat berat, saudaraku. Tetapi tidak menjadi berat
jikalau kita ini menjadi satu hati. Enggak ada berat. Malah yang ada itu sukacita. Kapan kalau ada keberatan di dalam hal ini? Nanti kita lihat. Tetapi sekarang saya mau mengatakan, sebetulnya tidak ada keberatan. Maka semuanya akan bersukacita. Baik pemimpinnya, baik yang dipimpinnya. Oleh karena apa? Ada trust, ada kepercayaan. Dikatakan di sini, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan buat siapapun. Jadi kalau kita ini berjalan, saudaraku, di dalam gereja ini, ada satu kesatuan hati, maka segala sesuatu itu akan kita kerjakan dengan penuh sukacita. Kapan mulai tidak sukacita itu hadir? Kita lihat, saudaraku, bahkan ini sudah pernah kita baca, tetapi kita akan melihat sekali lagi di dalam Yudas pasal yang pertama. Minggu yang lalu kita berhenti sampai pada ayat ini. Saya belum sempat menerangkan, tapi mudah-mudahan waktu cukup untuk kita membedah ayat ini. Yudas 1 ayat yang ke-11. Demikian. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ini 3 pribadi, saudaraku, yang disebutkan dari perjanjian lama ini. Cerita perjanjian lama itu diambil kembali, dimasukkan di dalam perjanjian baru, disuguhkan kembali bagi gereja Tuhan. Kenapa kok demikian? Oleh karena ini contoh yang sangat jelas, nama-nama yang disebutkan ini, Kain. Kain itu membuat huru hara oleh karena ada suatu kecemburuan, suatu iri hati, dengki, juga ada kesombongan. Sehingga pada waktu dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan untuk menerima persembahan Kain. Tetapi sebaliknya dia melihat Habil, adiknya. Dia mempersembahkan persembahan itu kepada Allah, suatu persembahan yang berkenan. Oleh karena itu merupakan suatu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tetapi Kain ini tidak mengoreksi kehidupannya. Allah tahu, Allah memperingatkan. Ini yang pernah saya katakan kepada sidang jemaat. Kenapa Allah itu cuma memperingatkan? Kan pada akhirnya Kain ini membunuh Habil. Kenapa? Kok pada waktu Kain membunuh Habil tidak dihalangi? Hanya diperingatkan. Oleh karena Allah itu menghargai manusia sebagai makhluk ciptaannya yang tertinggi. Yang firman mengatakan diciptakan seturut teladan Allah. Allah itu Allah yang bebas. Allah itu Allah yang merdeka. Allah itu tidak ada yang mengungkung kehidupannya. Dan kebebasan itu Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia itu bisa menentukan pilihannya. Hati-hati. Manusia ini makanya harus bertanggung jawab oleh karena dia harus bisa memilih, memilah, menentukan. Kalau milihnya salah, juga dia tidak bisa memilahkan persoalan. Nah, kalau sudah gitu dia tentukan, ketentuannya salah. Kalau ketentuannya salah,
mengandung akibat. Ini manusia, saudaraku, beda dengan makhluk lain. Makanya ada orang yang mengatakan manusia ini animale rasionale. Jadi manusia ini adalah binatang yang punya rasional. Waduh, itu banyak orang yang marah-marah itu. Tetapi Alkitab pun juga mencatat begitu. Hanya saja catatan dari firman Tuhan itu penjelasannya beda dengan penjelasan manusia. Di dalam hal kematian, manusia itu sama memangnya. Di dalam hidup secara fisik, sama memangnya. Lain kesempatan kita akan bongkar itu, saudaraku. Bagaimana manusia itu dikatakan hewan yang berakal. Apakah benar itu? Bagaimana firman Tuhan menengahi hal itu? Tetapi yang jelas, saudaraku, manusia itu diberi kebebasan untuk memilih, memilah, menentukan, termasuk Kain. Tetapi kita tahu bahwa pilihan dan ketentuan dari Kain itu, sekalipun dia sudah diperingatkan, tetapi dia memilih sesuatu yang salah. Oleh karena iri hati, dengki hati, kebodohan, kesombongan, maka dia memilih untuk membunuh adiknya Habel. Ini satu. Kemudian yang kedua, Bileam. Kita kan kenal Bileam itu. Dia adalah seseorang, ya sebetulnya bukan nabi, dia itu tidak ada itu ceritanya nabi Tuhan itu. Seperti Bileam. Dia itu paranormal, dukun. Tetapi biarpun dia seorang dukun, seorang paranormal, Tuhan mau pakai. Loh kok bisa? Loh kenapa tidak bisa? Itu prerogatif Tuhan, pilihan Tuhan yang merupakan suatu kebebasan bagi Tuhan untuk memakai siapapun. Sekalipun dia itu seorang yang jahat seperti Bileam. Itu prerogatif, itu adalah kemutlakan Tuhan atas kehidupan seseorang. Tuhan mau pakai. Bileam itu adalah seorang yang gila hormat. Ada unsur kesombongan. Ada juga dia itu gila harta. Sehingga dia menjual kemampuannya itu kepada seorang raja yang bernama Balak. Untuk menghalang-halangi Israel. Dan untuk mengutuki Israel. Sehingga Israel itu menjadi bangsa yang apes. Wah saudaraku, ini Bileam ini tidak tahu belajar. Padahal Israel itu sudah diberkati Tuhan. Oleh karena keturunan Abraham, maka seluruh bangsa di dunia ini akan diberkati. Itu sumpahnya Tuhan itu. Dan ditambah lagi dengan sumpah Tuhan, siapa yang mengutuk kamu, maka aku akan mengutuk dia. Siapa yang memberkati kamu, maka aku akan memberkati dia. Itu kekuatan dari Allah, saudaraku, untuk kita orang-orang percaya. Bagaimana mungkin si Bileam ini berani-beraninya dia dipanggil oleh seorang raja dengan upah yang besar, dengan tujuan untuk mengutuki umat Tuhan. Maka di sana, saudaraku, kita bisa melihat Bileam itu dibalik oleh Tuhan lidahnya, sehingga bukan kutuk yang keluar, tetapi berkat dari Allah itu melalui seorang dukun itu, Bileam itu, menjadi suatu berkat bagi Israel. Tetapi apakah ada keinsafan dari seorang Bileam? Tidak, saudaraku. Dia tetap menginginkan sesuatu, harta, nama, dan popularitas, reputasinya. Dan dia mengeluarkan kata-kata
untuk membujuk Raja Balak itu. Dan diceritakan di dalam firman Tuhan, pada waktu Israel ini berjalan sampai di daerah Sitim, maka di sanalah Bileam ini mengajarkan raja-raja itu, musuh Israel itu, untuk merusak Israel. Merusak apa? Merusak kekudusan. Bileam mengatakan Israel ini tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun juga. Tetapi Israel ini, dia akan hancur oleh Allahnya sendiri. Apabila Israel ini menyembah berhala. Wah, kunci maut itu dibuka oleh Bileam. Sehingga dikirimlah perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan dari negara-negara di sekitarnya, penyembah-penyembah berhala, untuk menggoda para orang muda Israel. Nah, di sini saudaraku, orang-orang muda itu paling rentan menghadapi hal-hal semacam ini. Sehingga pada akhirnya orang-orang muda ini melakukan pemberontakan kepada orang-orang tua, para pemimpin Israel. Bahkan tidak segan-segan di tengah-tengah puasanya orang Israel untuk mohon belas kasihan Tuhan. Di situ ada seorang pemuda, anaknya seorang pemimpin ini katanya, pemimpin Israel. Tega-teganya dia mengajak seorang perempuan kafir, penyembah berhala, untuk melakukan perzinaan di tengah-tengah Israel yang berkabung. Firman Tuhan mengatakan pada waktu itu, ada seorang anak Imam Harun, kalau tidak salah namanya Eliezer. Eliezer, waktu dia melihat perbuatan pemuda Israel itu, maka dia mengambil tombak dan dia mengejar pemuda itu sampai masuk di dalam kamarnya. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, Eliezer, anak Imam Harun ini, mengangkat tombak itu dan menombak pemuda Israel itu tembus sampai perempuan yang dibawa itu. Bisa dibayangkan, saudara, bagaimana dekatnya perempuan asing itu, perempuan kafir itu, dengan anak seorang pemimpin Israel, sehingga bisa ditombak tembus. Saya bisa membayangkan apa yang sedang mereka lakukan. Suatu kekejian itu. Sampai di dalam rumah mereka. Di kamar mereka. Dan Eliezer dengan sangat gagah berani dia menghabisi korban kan. Dan bukan itu aja. Tetapi banyak korban di Israel. Sehingga ketidaktaatan dari seorang atau beberapa orang oleh karena racun dari Bileam ini membuat suatu perhimpunan itu hancur, saudaraku, waktu itu. Ada duka cita yang besar. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam persembahan seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habil, itu kan ibadah. Di dalam Israel berperang untuk keluar dari, kelanjutan keluar dari Mesir, itu kan juga suatu ibadah tujuannya. Tetapi di dalamnya itu banyak gangguan-gangguan. Sehingga apa? Menimbulkan kerugian, menimbulkan suatu yang seharusnya tidak perlu terjadi di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, ada satu nama yang disebutkan, yaitu Korah. Korah. Wah, ini Korah ini, saudaraku, ini yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Korah ini saya pernah katakan di minggu yang lalu.
adalah orang yang berkedudukan ring satu dari Musa. Dia adalah orang yang sangat dipakai. Dia adalah orang yang sangat dipercaya. Ya. Kita lihat di dalam Bilangan 16. Bilangan 16 ayat yang pertama mulai. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Jizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Iya, bayangkan saudara ya, firman Tuhan ini mengatakan ada seorang yang bernama Korah. Dia ini bukan orang sembarangan. Dia ini orang Lewi. Orang Lewi itu punya kedudukan yang tinggi di dalam Israel. Pekerjaan dia adalah melayani Tuhan. Dia adalah orang-orang yang kenamaan dari suku Ruben. Teman-temannya ini dari suku-suku Ruben, ya, anak-anak Eliab. Tapi dengan teman-temannya ini, saudaraku, ayat yang kedua mengatakan, ia memberontak melawan Musa. Musa ini pemimpin. Dilawan. Karena apa? Unsur kesombongan ada di dalam Korah. Dia tidak memberontak seorang diri, saudaraku. Tetapi dia mengajak kawan-kawan 250 orang dari bangsa Israel yang bukan orang sembarangan. Tetapi 250 orang itu adalah para pemimpin dari umat itu. Yaitu siapa? Orang-orang yang kenamaan yang dipilih oleh suatu rapat, oleh persetujuan orang Israel. Semuanya itu adalah orang-orang yang penting. Bayangkan saudaraku, betapa kaget dan getir pahitnya hati Musa ini. Pada waktu dia mengetahui orang-orang yang di bawah pimpinannya ini memberontak, bukan orang-orang yang biasa, tetapi justru orang-orang pilihan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang melayani di dalam sidang jemaat Tuhan. Oh, saudaraku. Ayat yang ketiga. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Iya. Jadi mereka berkata kepada Musa, siapa kamu ini? Bukankah bangsa Israel ini pilihan Tuhan? Dan mereka juga adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Ngapain kamu ini ada di sini? Dan meninggi-ninggikan diri sebagai pemimpin. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Bagaimana, saudara? Kalau seorang pemimpin diperlakukan sedemikian, tetapi firman Tuhan ini menuntun bagaimana sikap seorang pemimpin. Ayat yang keempat. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Iya. Salah satu tindakan dari Musa, dia tidak langsung menjawab itu dengan emosional. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika Musa mendengar hal itu,
sujudlah ia. Ini sebagai seorang pemimpin, saudaraku. Tidak perlu saudara memimpin siapapun juga. Jika saudara menghadapi suatu kepahitan semacam ini, pertama-tama kita harus kembali menghadap kepada Allah dan kita akan menerima way out atau solusinya. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Iya, Musa masih dengan sabar, dia mengingatkan kepada Korah dan kawan-kawannya. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu itu sudah dipisahkan, dikhususkan, diberi suatu kedudukan yang mulia oleh Allah Israel dari segala bangsa Israel. Dan engkau diperkenankan untuk mendekat kepada Dia, kepada Tuhan untuk melayani. Supaya kamu melakukan pekerjaanmu di kemah suci Tuhan dan bertugas untuk umat itu melayani mereka. Bukankah engkau juga sebagai pemimpin di sini? Bukankah engkau mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin? Apakah itu masih belum cukup? Apakah engkau masih menghendaki segala sesuatu dengan cara engkau menuduh dengan mengada-ngada bahwa aku berlaku yang tidak senonoh dengan Israel? Musa menanyakan baik-baik. Ya. Terus selanjutnya, Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? kurang pangkatnya? Apa engkau mau pangkat lagi? Tidak ada lagi. Pangkat tertinggi ialah melayani Tuhan. Iya loh saudaraku. Dulu saya tidak ngerti. Saya pikir orang kerja itu sama saja lah. Enggak loh saudaraku. Pada akhirnya saya bisa mengerti loh. Karena kalau orang itu memiliki segala sesuatu di dunia ini, itu sangat baik. Tetapi apakah itu sukses? Apakah itu puncaknya? Enggak loh saudaraku. Enggak loh. Suatu saat harta kita boleh banyak, tetapi kita tidak bisa pakai. Kita boleh memiliki segala sesuatu, tetapi suatu saat kita akan tidak bisa pakai sekalipun kita ini hidup. Dan di hidup kita ini semakin lama, saudaraku, semakin banyak bergantung kepada orang lain. Wah, saudaraku, ini tidak pernah terpikirkan. Tetapi setelah menjelang masa-masa tua, saya itu mulai mikir, segala sesuatu Tuhan berikan. Segala sesuatu yang saya kehendaki pada waktu muda, Tuhan penuhi. Bahkan apapun yang saya inginkan seharusnya terlaksana. Tapi saya tidak bisa menjalankan. Tidak bisa menjalankan. Karena apa? Karena manusia itu secara pasti dicabut kemampuannya itu oleh Tuhan. Satu persatu, tiap hari dicabut kemampuan itu. Sehingga pada suatu saat kita akan merasa bahwa kita tidak berdaya lagi. Dan hidup kita tergantung kepada orang lain. Kalau dulu kan enggak, saudaraku. Apalagi orang yang masih muda-muda ini. Oh, saya mau pergi mana? Loh, langsung. Kalau saya mau pergi
Kemana begitu? Persiapan saya cuma setengah jam. Yang lain kupu, siap ini, siap itu. Saya bilang, alah, sudahlah, kamu siap-siap aja. Lah kamu udah siap. Alah, 1/4 jam saya sudah siap. Dulu, saudaraku. Tetapi sekarang, saudara tahu, kalau saya ini mau ke gereja, apalagi hari Minggu gini, jam 4:30 itu saya bangun, saudaraku. Sudah tidak bisa tidur. Apa kerjanya? Ngengeti masakan. Saudara tahu ngengeti masakan? Masakan firman Tuhan. Dingengeti. Soalnya semalam tidur itu kan dingin. Padahal mau disajikan. Harus dihangatkan. 4:30 bangun itu, saudaraku. Pikiran ini sudah tidak mikir apa-apa, yang dipikir apa nanti yang akan dibicarakan. Ngeri, saudaraku. Dan saudara tahu ya, saya berbagi pengalaman aja ini. Kadang-kadang apa yang sudah saya siapkan semalam sampai pagi, itu berasal dari bukan 1 hari, bukan. Itu 1 minggu, 1 bulan yang lalu itu sudah terpikirkan, saudaraku. Jadi penyajian firman Tuhan itu, dulu saya tidak ngerti. Saya dulu ke gereja itu saya pikir, oh pendeta ya paling enak penggaweannya, mek seminggu ngoceh 2 jam wis mari. Oh enak penggaweannya. Nek mau ya inci pono, saudara. 1 bulan yang lalu ini sudah mengiang-ngiang terus. Sampai pada titik terakhir, pagi saya bangun itu, saya ngerti lagi. Tetapi saudaraku, saya katakan dengan jujur, tidak jarang pada waktu saya duduk di situ, semuanya hilang. Ganti yang baru. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Nah, justru biasanya kalau hal-hal semacam itu justru saat yang terbaik. Di mana Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang orisinil, yang belum sempat terpikirkan oleh manusia. Tuhan berikan itu pada saat itu juga. Oleh karena itu, saudaraku, dalam duduk menyanyi, mengikuti puji-pujian, itu pikiran, perasaan, semuanya kita tujukan kepada Tuhan. Mau ngomong apa ya Tuhan? Mau ngomong apa ya Tuhan? Kalau saya mau ngomong kayak gini, tapi Tuhan mau ngomong apa ya? Tuhan mau ngomong itu. Itu loh saudaraku, seninya sebagai seorang melayani Tuhan. Punya kehendak, tapi kehendaknya itu harus ditaruh di tangan Tuhan. Kehendak Tuhan itu yang diutamakan. Ya ini sedikit bocoran gitu saudaraku, supaya kita bisa saling mengerti. Ayat yang ke-10 mengatakan, dan engkau diperbolehkan melayani bersama dengan saudara-saudaramu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang kurang? Mau pangkat apa lagi? Terus. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ayat 13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami. Ini suatu tuduhan yang sangat mengada-ngada, saudaraku. Oleh karena mereka ini sudah mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa yang sudah pernah dia alami. Dan sekarang dia mengungkit lagi masalah itu di hadapan Musa. Buat apa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Coba saudara. Betapa bodoh, betapa jahatnya.
dia masih mau mengungkit-ungkit lagi. Nah, ayat yang ke-15 ini, saudaraku, sebagai finalnya, apa yang dilakukan oleh Musa? Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan. Sangat marah Musa itu dan ia berkata kepada Tuhan. Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil 1 ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Ini senjatanya Musa, saudara. Senjata seorang pemimpin, yaitu bahwa bisa dipercaya. Trust. Dia mengatakan, Tuhan, jangan lagi engkau perhatikan segala persembahan mereka ini. Oleh karena mereka begitu jahat. Belum pernah aku mengambil dari mereka 1 ekor keledai dari mereka. Dan belum pernah aku lakukan suatu kejahatan kepada seorang pun dari mereka. Ternyata Musa ini melayani dengan hati yang tulus. Dan dia tidak pamrih dengan perkara-perkara kekayaan, keduniawian, dan apapun yang ditawarkan kepada mereka. Oleh karena itu dengan gagah berani, maka Musa ini berseru kepada Allah. Ini yang bisa kita lihat dan kita pelajari. Ayat 16. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. Iya. Kemudian Musa mengatakan pada ayat yang ke-29 dan seterusnya, kita baca. Ayat yang ke-29. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan untuk mohon keadilan. Dan dia mengatakan kepada Korah dan kawan-kawannya, jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, jadi mati wajar, mati tua, mati sakit, dan lain sebagainya. Dan mereka mengalami yang dialami oleh setiap manusia, maka aku ini bukan utusan Tuhan, kata Musa. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah ini akan terbuka untuk mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta dengan segala kepunyaan mereka, sehingga mereka itu hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista melawan kepada Tuhan. Itu satu ketentuan, saudara, yang Musa minta kepada Allah. Ayat 31 mengatakan apa? Baru saja Musa itu selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelah tanah yang ada di bawah mereka. Siapa itu? Korah, keluarganya, kawan-kawannya. Dan bumi membuka mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya, dengan semua orang keluarga, artinya yang ada pada Korah, dengan segala harta milik mereka. Saudara, inilah 3 pribadi yang disebutkan dari Perjanjian Lama, dikutip di dalam Perjanjian Baru, supaya kita tahu
bahwa perjalanan kita, terutama perjalanan gereja Tuhan, akan sangat terganggu, akan sangat tergoncang-ganjing. Oleh karena apa? Ada kebodohan, ada kesombongan, ada keserakahan. Ini yang membawa kita akan berjalan salah dan menuju kepada perkara-perkara yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup, saudaraku, kita akan kembali ke 1 Yudas itu lagi, Yudas pasal 1 lagi, dan kita akan menutup di sana, baik saya baca sendiri. Ayat yang ke-11 itu tadi mengatakan, celaka mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menyeburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Apakah ini masih ada? Mudah-mudahan tidak, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ayat 12 mengatakan, orang-orang seperti inilah, mereka inilah, yang merupakan suatu noda, suatu cacat, suatu nista di dalam perjamuan, di dalam ibadah, di mana mereka itu tidak tahu malu, egois, melahap, dan egois mementingkan diri. Mereka itu sepertinya hamba Tuhan, bagaikan awan yang letaknya di atas bisa dilihat orang, tetapi awan yang kering, tidak berair, yang tidak stabil, berlalu ditiup angin, cuma mampir aja. Mereka bagaikan pohon-pohon dalam musim gugur, tidak berbuah, tidak pernah berbuah. Pohon yang akan tercabut dengan akar-akarnya dan mati sama sekali, sudah mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang tersedia untuk berada di dalam kegelaman selama-lamanya. Terakhir ayat 16, mereka itu siapa? Orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka suka menjilat untuk mendapatkan suatu keuntungan. Puji Tuhan, saudaraku, saat-saat ini kita terpelihara di dalam pimpinan Tuhan. Kita terpelihara di dalam segala kebaikan Tuhan. Tidak ada yang muncul seperti hal yang semacam ini. Tetapi apapun, Tuhan ingin memperingatkan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, supaya kita jangan melampaui, jangan keladuk, kata orang Jawa, sehingga kita keluar dari rel yang seharusnya kita jalani, dan kemudian kita saling mempersalahkan orang lain. Pemimpin mempersalahkan jemaat, jemaat mempersalahkan gembala, pemimpin. Ini sesuatu yang kacau balau, dan kita akan belajar untuk tidak berlaku seperti ini. Waktu tidak cukup, saudaraku, tetapi akan saya lanjutkan pada waktu ke depan. Bagaimana kita mengantisipasi keadaan semacam ini, supaya Tuhan tetap dipermuliakan di dalam perjalanan ibadah di dalam gereja kita. Amin. Kita akan nyanyikan siapakah manusia
siapa manusia? Oh, siapakah manusia ya Tuhan, hingga Engkau bersedia memuliakan. Oh, betapa
Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan Engkau telah melengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mencintai akan firman Tuhan, dan kami menyediakan diri kami untuk beribadah sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Semuanya bukan dari kami yang mempunyai, tetapi Engkau yang telah memberikan itu kepada kami. Dan kami hanya Engkau peringatkan untuk mau melaksanakan. Oleh karena segala keuntungan, segala apa yang akan kami peroleh hanya bagi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka kami pun akan hidup di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Banyak yang belum kami mengerti, tetapi Engkau telah memberikan sesuatu yang dapat kami mengerti. Dan Engkau telah menguatkan kami, membuat kami dapat mengerti karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, hanya satu ucapan dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kami boleh bergereja. Terima kasih untuk kami boleh mendapat kesempatan beribadah di dalam negara ini. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-Mu di permukaan bumi ini. Biar mereka juga akan mengalami suatu kebahagiaan beribadah sebagaimana Engkau memberikan kepada kami di tempat ini. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin. Berkati rakyat. Berkati seluruh aparat yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan negara ini. Biarpun segala gonjang-ganjing ada di tempat kami Tuhan. Tetapi biarlah gereja-Mu sebagai soko guru, sebagai batu pondasi akan senantiasa hadir di dalam bangsa dan negara ini. Sebagaimana Engkau mempunyai alasan untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan, segala kepujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Sebentar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa saya akan membagikan pengumuman kita atau menyampaikan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih selalu kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu mensupport jalannya ibadah gereja kita. Terima kasih juga kepada para imam-imam yang selalu setia, dan kepada sidang jemaat Tuhan juga yang selalu setia di dalam kehadiran, mensupport dalam dana biaya, pemikiran, dan tenaga, dan seterusnya. Tuhanlah kiranya yang memberkati kita dalam segala kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Amin. Dan pengumuman selanjutnya yang akan saya bagikan bagi kita semua, ibadah kita berjalan seperti biasa. Besok ada doa ibadah pagi di tempat rumah ibadah ini jam 5.30, dan juga hari Rebo berjalan seperti biasa, ada ibadah PA jam 5 sore. Ibadah kaum muda ada beberapa perubahan karena minggu ini adalah minggu terakhir, sehingga kita melaksanakan ibadah kaum muda secara gabungan. Sehingga ibadah kaum muda akan diadakan pada hari Jumat jam 6 sore di gereja ini. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anak kaum muda. Jikalau bulan lalu itu adalah ibadah di gereja sana, maka untuk bulan ini kita akan beribadah di gereja kita GPT Lumajang, namun dilaksanakan hari Jumat jam 6 sore. Dan pengumuman selanjutnya ibadah raya berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi, dan ibadah sekolah Minggu juga berjalan seperti biasa hari Minggu jam 4 sore. Bagi ibu-ibu yang ingin dijemput anak-anaknya, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Kami selalu siap untuk melayani anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman selanjutnya, kita berbahagia, kita bersuka cita karena ada anak cucu kita, adik kita mungkin yang berulang tahun, yaitu adik Minho, cucu dari Bu Yung Yung berulang tahun. Nanti kita akan doakan bersama-sama kiranya menjadi anak yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan
Nikolai juga sedang berulang tahun. Tuhan berkati dan kita akan doakan bersama-sama cucu dari Bu Yung Yung. Dan sebagai pengumuman yang terakhir saudara-saudara, setelah ibadah ada latihan paduan suara. Bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung dalam latihan paduan suara, monggo kita akan beribadah bersama-sama. Ada lagi pengumuman mungkin? Oh tidak ada. Oh sebagai yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak izin tadi kepada Bapak Ibu Saudara. Tadi saya tidak ikut pelayanan karena saya ada undangan khotbah di gereja Lumajang Bapak Ibu. Tapi saya tadi sudah permisi kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala karena saling melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksudnya supaya Bapak Ibu tidak salah paham aja gitu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Ya, untuk kaum muda memang kita izinkan untuk fellowship supaya ada belajar bersekutu. Jadi tidak eksklusif, tetapi sejak dari muda kita terbiasa untuk saling menghargai, ya, saling melihat, saling mengasah. Besi menajamkan besi, ya itu. Tentunya tidak lepas dari pengawasan. Dalam hal ini adalah pembimbingnya adalah pendeta muda hari yang senantiasa hadir di dalam setiap ibadah kaum muda, tetapi kaum muda memang diberikan kesempatan untuk berkreasi sendiri, berani untuk tampil, berani untuk ngomong, berani untuk menyatakan sesuatu, no problem, asal di dalam satu kepemimpinan dan pengawasan yang baik dari seorang hamba Tuhan, ya. Dan saatnya kita juga akan mendoakan anak Minho yang berulang tahun dan juga anak Nikolai. Ini dua-duanya ini cucu dari Ibu Yung Yung, ya, kita doakan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah beri, dan saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami doakan segala kegiatan yang akan terjadi, yang akan kami lakukan di dalam ibadah gereja ini Tuhan, dan juga kami berdoa bagi dua anak yang berulang tahun, cucu dari Ibu Yung Yung, biar Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesehatan, kepandaian, dan segala apa yang dibutuhkan dalam pertumbuhannya dengan baik dan sempurna, dan Tuhan memakai kehidupan anak-anak ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami juga mohon dari berkat Tuhan, yaitu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terimalah segala berkat, anugerah, kasih, sayang, damai, sejahtera di dalam anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah segala berkat ini dan kami mohonkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.